Jumpa lagi di film War Victim. Cerita dimulai ketika kita diperlihatkan pejuang wanita bernama Amelia yang tengah disiksa seraya dilecehkan tentara Nippon di kamp tahanan khusus perempuan. Para tentara biadab lalu menyuruh si pejuang cantik melucuti pakaiannya, dan sehabis itu dia dibawa ke lapangan penjara untuk dipermalukan dengan cara berkeliling naik kuda tanpa busana. Tiba-tiba Amel menjerit kesakitan dan dari alat reproduksinya seketika darah bercucuran. Dia yang sedang hamil harus keguguran. Sebelum tertangkap, Amel adalah istri pemimpin gerilya Indonesia bernama Kapten Slamet. Kala itu mereka yang lagi bermesraan mendadak disergap tentara Jepang. Demi melindungi sang istri, Kapten Slamet nekat mengorbankan nyawanya. Pada paginya, Amelia yang lagi dirawat seketika didatangi letnan Jepang bernama Nakamura. Letnan itu merasa iba padanya. Dia berjanji bakal melindungi Amelia jika ada anak buahnya yang berani menyentuhnya. Ketika para tahanan disuruh mandi di sungai, Amel memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati camp sembari menentukan rute kabur. Tapi gerak-geriknya ketahuan tentara penjaga. Gak tanggung-tanggung dia ditendang sampai terperosok ke kawat berduri. Dan sebagai balasannya, Amel mengambil batu kali, mengulek biji peler si tentara, dan merebut paksa senjata. Sebelum suasana makin ricuh, seorang sersan bernama Takigawa menembakkan pistolnya lalu menampar Amel sembari mengambil paksa senapan. Di saat dia hendak menusuknya pakai bayonet, tiba-tiba gara-gara ditegur Nakamura, si sersan mau nggak mau membiarkan biji destroyer lepas tanpa hukuman. Berkat inilah Amel jadi bisa mengirim denah camp lewat surat ke anak buah Kapten Slamet di hutan. Dia sudah tahu tempat penyimpanan senjata Nippon. Pada malam harinya, di saat pembagian jatah makanan, Amel yang lagi dihukum terpaksa harus puasa. Namun tahu-tahu Takigawa datang mengantar tumpeng yang katanya sih pemberian Nakamura. Di dalam tumpeng tersebut tersembunyi sepucuk surat dari si letnan yang berisi pujian pada Amelia karena dia tidak ciut saat berhadapan dengan Takigawa di sungai. Sesudah itu dia membagikan tumpeng ke napi lain termasuk tahanan yang terkapar tak berdaya. Gak lama dari itu tiba-tiba sirine berbunyi menandakan camp lagi diserang. Dari penyerangan tersebut, korban jiwa bukan hanya datang dari pihak Jepang, banyak pribumi yang tak sengaja kena tembak dan tewas, termasuk tahanan yang sakit tadi. Amel begitu menyesal karena dia tidak mempertimbangkan keselamatan para tahanan ketika memberi info ke pasukan gerilya. Gara-gara insiden itu, seorang jenderal Jepang datang ke camp lalu mengumpulkan para tahanan. Dia mulai menginterogasi mereka satu persatu. Dengan randomnya seketika ada tahanan yang sekonyong membuka baju, menyombongkan susu pangalengannya seraya berteriak "Mina-chan". Karena perilaku amoral itu, si jenderal lantas nyuruh Takigawa menembaknya. Walau sepintas tindakan tadi cukup di luar nalar, sebenarnya berkat si amoral, jenderal Jepang tidak sempat menginterogasi Amel. Tapi bukan berarti mereka lolos, sebab para tahanan tahu-tahu digiring ke hutan oleh tentara. Di saat inilah kebusukan tentara Nippon begitu kentara. Ada satu tahanan yang dibawa tentara Cabulita ke semak-semak lalu dipaksa memuaskan hasrat binatangnya. Hal ini juga dialami Amel yang diculik Takigawa ke tenda lalu ditodong pisau supaya tidak berontak. Pakaiannya dilucuti lalu si brewok cabul mulai merongrong tubuh indah si teteh. Kebiadaban Takigawa dan tentara lain diketahui oleh Nakamura yang langsung mengumpulkan mereka di kamp tahanan. Di sana ia melihat salah satu tahanan merintih kesakitan akibat dirojok tentara Cabulita tadi di hutan. Satu-satunya yang bisa Nakamura lakukan sebagai penjajah adalah menutup aurat si tahanan demi menjaga kehormatannya yang tersisa. Si letnan lalu bertanya ke salah satu tahanan supaya memberitahu siapa saja pelakunya, tetapi ia lebih memilih yang alhasil Amelia lah yang membeberkan semuanya sehingga membuat Takigawa dan tentara Cabulita keringat dingin. Meski Nakamura percaya dengan perkataan Amelia, namun sebagai letnan yang ia bisa lakukan hanyalah mendisiplinkan Takigawa selaku komandan tim. Begitu Om Brewok dibawa, dia diam-diam menyuruh si kumis cabul untuk menyiksa para tahanan.
Tak terima dengan perlakuan itu, Amelia pun menendang balik si tentara sampai kumisnya nyangkut di kardus. Mendengar keributan, tentara yang berjaga di luar segera masuk. Dia yang panik dengan tololnya menembak si Cabulita. Sementara itu, Takigawa yang baru beres dicabok bulak-balik sama Nakamura seketika mendengar suara tembakan. Buru-buru dia ke sana dan kaget begitu melihat tentara Jepang yang mukanya lebih mirip Yanto melakukan seppuku. Hilangnya 2 tentara adalah kerugian yang sangat besar sehingga Takigawa turun tangan menghajar para tahanan. Lagi-lagi kebrutalannya harus terhenti karena Nakamura datang. Ini adalah kesekian kalinya si Letnan gagal memenuhi janjinya melindungi Amelia. Tewasnya kedua tentara ngebuat Nakamura dipanggil ke kantor wilayah untuk melapor. Absennya si Letnan bagaikan kabar baik bagi Takigawa. Kini dia bisa leluasa menghukum tahanan. Mereka dijemur di bawah terik matahari sampai kering kerontang. Salah satu tahanan pun pingsan karena dehidrasi. Lama-kelamaan tahanan lain mendadak tak waras karena merasa otaknya mendidih. Bahkan ada yang nekat ingin menerobos kawat berduri supaya bisa pergi ke tempat yang teduh, tapi malah kena tembak. Malam harinya para tahanan yang sudah tak kuat menahan derita mutusin nyusun rencana melarikan diri. Ayo siapkan diri kalian masing-masing. Yang penting kalian ingat, pagar kawat di sekeliling kamp ini ada stromnya. Keesokan malamnya 2 tahanan pun mulai melancarkan aksi dengan melempar gelas demi menarik perhatian Takigawa serta tentara lain. Begitu si brewok masuk, salah satu tahanan langsung menyambutnya dengan hangat. Bahkan si brewok diberi kebebasan memilih tahanan mana yang akan diicip-icip malam ini. Salah satu tahanan bohai pun dipilih yang tanpa basa-basi wanita tersebut mendekatkan wajahnya pada burung lakbet Takigawa. Dengan lihai sang tahanan mencuri kunci camp dari sabuk Om Brewok. Begitu si tahanan bohai dibawa ke kamar, ia langsung melemparkan kunci tersebut pada Amelia yang sudah menunggu di kolong bangku. Sehabis itu dia mengendap-endap keluar membuka gembok camp. Mengetahui ada tentara yang berjaga di luar, Amelia langsung mencekiknya hingga tewas. Setelah itu Amelia melucuti pakaian si tentara untuk digunakan sebagai penyamaran. Dengan baju itu si teteh mendekati tentara yang menjaga gerbang lalu memukulnya sampai pingsan. Beberapa saat kemudian salah satu tentara menyudahi pergenjotan rianya dan menyadari kalau para tahanan sudah kabur serta alat pengalir listrik kawat berduri dipadamkan. Dengan cepat ia menembakkan senapan yang membuat para tentara berkumpul. Untungnya para tahanan sudah berhasil melewati kawat berduri dan lari ke hutan. Meski begitu, tentara-tentara masih mengejar serta menembaki tahanan dari menara pengintai. Banyak tahanan yang tewas dari aksi pelarian tersebut. Tak sedikit juga yang berhasil kabur sehingga membuat Takigawa harus kena gamplang Nakamura yang baru saja sampai ke camp. Sementara itu 2 tahanan yang melayani si sersan dan anak buahnya harus merelakan diri mereka dicambuk, dipaksa berdiri di atas es balok hingga kulitnya menempel dan dibakar. Di lain tempat, Amelia yang ternyata tidak ikut kabur memutuskan menemui Nakamura. Tapi yang Amelia dapat hanyalah tamparan keras dari Nakamura karena kecewa padanya. Perbuatan Nakamura ini bukan tanpa alasan. Ia hanya khawatir Amelia terbunuh saat melancarkan rencana pelarian. Tapi dari situ Amelia mulai memahami kalau Nakamura begitu sayang padanya dan hubungan mereka jadi semakin dekat. Rupanya kedekatan mereka ketahuan oleh para tahanan yang tidak sempat kabur. Ketika Amelia kembali ke camp, ia tiba-tiba digeruduk tahanan yang mengira dirinya mendapat perlakuan khusus dari si letnan. Alhasil Amelia terlibat adu jotos dengan para tahanan sehingga ia berakhir babak belur. Kegaduhan yang disebabkan oleh para tahanan ini membuat Nakamura datang ke camp. Di situ ia melihat Amelia mengucurkan air mata sehingga membuat Nakamura segera memerintah Takigawa menghukum tahanan yang telah melukai pujaan hatinya.
Sebenarnya Amelia bisa saja kabur, tapi ia harus terus memberikan informasi kepada anak buah Kapten Slamet. Apalagi ternyata yang mengejutkannya lagi, sekarang Amel sedang mengandung anak Nakamura. Suatu saat ia dan Nakamura bermesraan, salah satu tahanan memergoki mereka dan bilang kalau Amelia layak anjing betinanya tentara Jepang. Nakamura yang tak terima pacarnya dicemooh lantas menghajar tahanan itu, tapi Amelia segera menghentikannya. Ia mengaku kalau hinaan itu memang menyakitkan, namun bukan berarti si letnan harus menghajar si tahanan karena perkataannya yang memang benar. Tangisan pun harus terhenti karena sirine tiba-tiba berbunyi, yang itu berarti ada serangan musuh. Cepat-cepat Amelia mendorong Nakamura ke sebuah ruangan dan menguncinya dari luar. Kemudian dia pergi menemui anak buah Kapten Slamet. Ia memberitahu di mana letak gudang senjata supaya mereka bisa melawan tentara Jepang dengan senjata yang sepadan. Setelah itu Amelia berpisah dengan mereka di mana ia melemparkan granat, sementara anak buah Kapten Slamet menembaki para penjaga. Berbekal sebuah senapan, Amelia pergi ke kamp tempat tahanan ditawan. Buru-buru ia menyuruh mereka pergi, sementara dirinya akan menahan tentara Jepang. Ternyata baku tembak antara pihak tentara Jepang dengan anak buah Kapten Slamet sedang berlangsung sengit. Hal ini mengakibatkan para tahanan harus berhati-hati jika ingin selamat meninggalkan medan pertempuran ini. Akan tetapi para tahanan yang sudah dibekali senjata memutuskan ikut bertempur demi membantu pasukan gerilya. Pada akhirnya pihak tentara Jepang terpojok karena pesawat musuh terus menjatuhkan bom di mana-mana yang menyebabkan seluruh area camp dilahap api. Gara-gara ini banyak tahanan yang terjebak di tengah medan perang, ditambah mereka terus ditembaki Takigawa. Amelia yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menghujani Takigawa dengan peluru dan melemparkan granat padanya sampai is dead, mampus. Selanjutnya Amelia mengisi peluru senjata yang sambil tertatih-tatih ia kembali menyusuri medan perang. Tak jauh dari sana Nakamura yang baru keluar setelah dikerem hanya bisa pasrah, pihaknya kalah. Ia merasa kalau ini adalah kesalahannya yang sudah jatuh cinta pada Amelia si mata-mata. Tiba-tiba dia menghunuskan pedang ke perutnya dan gak lama Amel datang menghampiri kekasihnya yang sudah diambang kematian. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Nakamura berpesan supaya Amel menjaga anak mereka nanti. Seketika Amelia menyesal karena telah mengkhianatinya. Tapi apa boleh buat, semua ini demi mengusir penjajah dari Indonesia.